Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham. Bab 2032. Konflik internal antara orang-orang Quraisy setelah meninggalnya Qusay bin Kilab. Ibnu Ishaq berkata, sepeninggal Qusay bin Kilab, kepemimpinan atas kaumnya dan kaum-kaum yang lain dipegang oleh anak-anak Qusay bin Kilab. Namun, mereka membagi-bagi Mekah setelah sebelumnya disatupadukan oleh Qusay bin Kilab. Mereka membagi-bagi Mekah untuk kaum dan mitra-mitra mereka, bahkan mereka menjualnya. Orang-orang Quraisy ikut terlibat dengan mereka dalam hal ini, dan tidak ada konflik internal serta pertentangan di antara mereka. Namun setelah itu, anak-anak Abdu Manaf bin Qusay, yaitu Abdu Syams, Hashim, Al-Muthalib, dan Naufal, bersatu untuk merebut otoritas yang selama ini berada di tangan Abdu Dar bin Qusay. Hak-hak tersebut adalah hak menjaga Ka'bah, komando perang, memberi minum jamaah haji, dan jamuan untuk mereka. Bani Abdu Manaf, Hashim, Al-Muthalib, dan Naufal menganggap mereka lebih berhak atas hal-hal tersebut daripada Abdu Dar, karena mereka lebih terpandang dan lebih mulia di tengah kaumnya. Akibatnya, orang-orang Quraisy pun terbelah. Kelompok yang mendukung anak-anak Abdu Manaf mengatakan bahwa Bani Abdu Manaf lebih berhak atas hak-hak tersebut daripada Bani Abdu Dar, karena kedudukan Bani Abdu Manaf di kaumnya. Sementara itu, kelompok yang mendukung Bani Abdu Dar berpendapat bahwa apa yang diserahkan Qusay bin Kilab kepada mereka tidak boleh diambil kembali. Pemimpin Bani Abdu Manaf adalah Abdu Syams bin Abdu Manaf, karena ia yang tertua dari Bani Abdu Manaf, sedangkan pemimpin Bani Abdu Dar adalah Amir bin Hashim bin Abdu Manaf bin Abdu Dar. Bani Asad bin Abdul Uzza bin Qusay, Bani Zuhrah bin Kilab, Bani Taim bin Murrah bin Ka'ab, dan Bani Al-Harits bin Fi'ir bin Malik bin An-Nadr berpihak kepada Bani Abdu Manaf. Sedangkan Bani Mahzum bin Yakasah bin Murrah, Bani Sam bin Amr bin Husays bin Ka'ab, Bani Jumah bin Amr bin Husays bin Ka'ab, dan Bani Adi bin Ka'ab berpihak kepada Bani Abdu Dar. Amir bin Lu'ay dan Muharib bin Fi'ir tidak memihak kepada kelompok manapun. Setiap kaum menyatakan perjanjian yang kokoh untuk tidak saling melanggar dan tidak menyerahkan antara satu dengan yang lain selama laut masih basah selamanya. Ibnu Ishaq berkata, Bani Abdu Manaf mengeluarkan cawan yang dipenuhi dengan parfum. Mereka mengaku bahwa sebagian perempuan Bani Abdu Manaf memberikan cawan tersebut kepada mereka, lalu mereka meletakkannya di sisi Ka'bah untuk mitra mereka. Setelah itu, mereka semua mencelupkan tangan mereka ke dalam cawan tersebut dan saling berjanji bersama mitra-mitra mereka. Mereka mengusapkan tangan mereka ke Ka'bah untuk menguatkan perjanjian mereka. Oleh sebab itulah, mereka dinamakan Al-Mutayyibun. Ibnu Ishaq berkata, Bani Abdu Dar dan mitra-mitranya mengadakan perjanjian yang sama kuat di sisi Ka'bah, bahwa masing-masing mereka tidak akan menelantarkan yang lain, tidak pula akan menyerahkan sebagian mereka kepada sebagian yang lain. Mereka dinamakan Al-Ahlaf, konfederasi. Kemudian, masing-masing kabilah merapatkan barisan untuk perang dan siap untuk memulai pertempuran. Bani Abdu Manaf disiagakan untuk menghadapi Bani Sam. Bani Asad disiagakan untuk menghadapi Bani Abdu Dar. Bani Zuhrah disiagakan untuk menghadapi Bani Jumah. Bani Taim disiagakan untuk menghadapi Bani Mahzum. Bani Al-Harits bin Fi'ir disiagakan untuk menghadapi Bani Adi bin Ka'ab. Setelah itu, mereka berkata, masing-masing kabilah membasmi lawan-lawan kabilah yang dihadapinya. Ketika kedua pasukan sudah siap untuk berperang, tiba-tiba masing-masing pihak berinisiatif mengajak pihak lain berdamai dengan satu syarat isi perdamaian, bahwa hak pemberian minum dan jamuan jamaah haji diberikan kepada Bani Abdu Manaf, sedangkan hak penjagaan Ka'bah, komando perang, dan Dar en-Nadwah dilimpahkan kepada Bani Abdu Dar sebagaimana sebelumnya. Masing-masing pihak menyepakati poin perdamaian, menerimanya, menahan diri dari perang, dan semuanya harus menghormati pihak yang terlibat dalam kesepakatan damai ini. Mereka tetap dalam kondisi seperti ini hingga datangnya Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada perdamaian apapun pada masa jahiliyah, melainkan Islam pasti semakin menguatkannya.
Hadits Hasan diriwayatkan oleh Imam Ahmad pada hadits nomor 1655 dan dinyatakan Hasan oleh Albani dalam bukunya Syahih Al-Jami pada hadits nomor 2553.